warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, stambuk G3012037 dari kelompok 4 Praktikum Kimia Anorganik Dasar jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 6, yaitu reaktivitas ion-ion logam transisi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mempelajari reaktivitas dari ion-ion logam transisi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu logam transisi, sifat dan ciri dari logam transisi. Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12. Kelompok ini terdiri dari 38 unsur. Semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbital D. Ada beberapa ciri yang dimiliki oleh unsur transisi yang tidak dimiliki oleh unsur lain, yaitu yang disebabkan oleh terisinya sebagian dari subkulit D. Diantaranya adalah pembentukan senyawa yang warnanya disebabkan oleh transisi elektron D. Pembentukan senyawa dengan banyak bilangan oksidasi dikarenakan kereaktifan yang relatif rendah pada elektron subkulit D yang tidak berpasangan. Pembentukan beberapa senyawa paramagnetik disebabkan oleh adanya elektron subkulit D yang tidak berpasangan. Beberapa senyawa dari unsur golongan utama juga merupakan paramagnetik, seperti nitrogen oksida dan oksigen. Sifat lain dari logam transisi yaitu sesuai namanya, semua logam transisi adalah logam dan merupakan konduktor listrik. Secara umum, logam transisi mempunyai massa jenis yang tinggi serta titik leleh dan titik didih yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya ikatan logam dengan elektron yang mudah berpindah, yang menyebabkan kohesi yang meningkatkan jumlah elektron bersama. Meskipun demikian, logam golongan 12 mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah karena subkulit D unsur tersebut mencegah ikatan D. Air raksa mempunyai titik leleh minus 38,83 derajat Celcius dan merupakan zat cair pada suhu ruang. Logam transisi dapat berikatan membentuk bermacam-macam ligan. Kelogaman dari unsur logam golongan transisi lebih kuat dibandingkan golongan-golongan utama. Hal itu disebabkan karena pada golongan unsur transisi terdapat banyak elektron bebas dalam orbital D. Dalam subkulit D tidak terisi secara penuh atau mudah menghasilkan ion-ion dengan subkulit dan D yang tidak juga terisi penuh. Selanjutnya yaitu metode percobaan. Waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 8 WITA sampai selesai. Bertempat di Laboratorium Kimia Analitik jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, Palu. Bahan dan alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu adapun bahan yang digunakan yang pertama yaitu mangan, klorida, amonium besi 2 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, zinc 2 klorida, dan NaOH 2 molar, NaOH pekat 50%, amoniak, natrium karbonat, dan tisu. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu tabung reaksi 10 buah, pipet tetes, tabung reaksi, dan gelas ukur 5 mili. Selanjutnya yaitu prosedur kerja yang dilakukan, yaitu ditambahkan larutan MnSO4 sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi, lalu diberikan sedikit demi sedikit larutan NaOH 2 molar. Kemudian dicatat perubahan yang terjadi. Lakukan hal yang sama pada larutan logam lainnya. Pada perlakuan selanjutnya diulangi perlakuan pertama untuk semua larutan logam, namun dengan reaksi NaOH 50%, KSCN 1 molar, amoniak 1 molar, natrium karbonat 1 molar, dan dicatat perubahan yang terjadi. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Pada perlakuan dalam percobaan ini digunakan 8 sampel larutan yang mengandung ion logam transisi, diantaranya MnSO4, FAS, FeNO3,
perlakuan selanjutnya diulangi percobaan pertama untuk semua sampel larutan namun dengan bereaksi NaOH 50%, KSCN, amoniak, natrium karbonat. Hasil dari perlakuan ketika direaksikan dengan NaOH 50% secara berturut-turut yaitu kuning keruh, hijau lumut, merah bata, ungu, biru, hijau, dan putih. Beberapa sampel disertai endapan. Ketika direaksikan dengan KSCN, didapatkan hasil secara berturut-turut yakni bening, merah tua, biru gelap, merah tua, hijau, terdapat endapan, dan bening. Ketika direaksikan dengan NaOH, didapatkan hasil secara berturut-turut yaitu warna krem, abu-abu, orange, abu-abu, ungu, dan terdapat endapan, hijau, putih. Sedangkan saat direaksikan dengan MnSO4 didapatkan hasil secara berturut-turut yakni putih, abu-abu, orange, abu-abu, ungu, endapan, hijau, dan putih. Berdasarkan hasil yang didapatkan jika dibandingkan dengan teori menurut Amaria 2014, terdapat beberapa adanya ketidaksamaan hasil dengan teori ini disebabkan karena kurangnya ketelitian kami dalam mereaksikan ataupun mengamati perubahan warna. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan tujuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, reaktivitas senyawa dapat diamati dari perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Yang kedua, reaktivitas suatu